Malam itu jalan lintas provinsi terbentang sepi, hanya dihiasi cahaya lampu kendaraan besar yang sesekali melintas. Udara dingin menampar wajah Rahmat, seorang sopir truk berusia 30-an yang sudah belasan tahun mengarungi jalur darat. Ia duduk tegak di balik kemudi, matanya fokus pada jalan yang berliku, sementara tubuhnya yang kekar tetap siaga meski perjalanan jauh sudah menguras tenaga. Di dalam bak truknya tersimpan muatan penting, bahan bangunan yang harus segera sampai ke pelabuhan sebelum pagi. Rahmat tahu betul, sekali saja terlambat, ia bisa merugi besar. Namun, bukan hanya lelah dan rasa kantuk yang jadi tantangan. Ada satu hal lain yang jauh lebih menakutkan bagi sopir-sopir truk di jalur itu, pemalakan. Bukan oleh preman jalanan biasa, melainkan oleh orang-orang berseragam. Oknum polisi yang semestinya menjaga ketertiban justru menjadikan jalan raya sebagai ladang memeras. Hampir setiap sopir tahu pos-pos mana saja yang rawan, dan hampir semua memilih untuk menyerahkan sejumlah uang agar bisa lewat dengan aman. Rahmat pun sudah sering jadi korban. Berkali-kali ia terpaksa merelakan uang keringatnya melayang begitu saja. Hatinya selalu panas, namun ia menahan diri demi keselamatan dan pekerjaan. Tapi malam ini, entah mengapa, perasaannya berbeda. Ada bara dalam dadanya, sebuah tekad yang bulat bahwa ia tidak akan lagi tunduk. Kalau mereka coba-coba malam ini, aku nggak akan tinggal diam, gumam Rahmat pada dirinya sendiri, menggenggam erat setir truk. Dari kejauhan, lampu-lampu senter mulai terlihat, melambai ke arah jalanan. Bayangan beberapa orang berseragam berdiri di tengah jalan, seakan membuat pos pemeriksaan. Rahmat menghela napas panjang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia tahu siapa mereka. Ia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat siap untuk melawan. Truk besar yang dikendarai Rahmat melambat, lampu sorot menerangi beberapa sosok berseragam yang berdiri di tengah jalan. Mereka tidak menggunakan pos resmi, hanya sebuah tenda reot dengan meja kecil dan lampu petromax yang menyala redup. Di sampingnya ada motor tua dan kursi plastik. Suasana itu bukan seperti pos pengamanan, melainkan lebih mirip sarang perampok yang menyamar. Seorang di antara mereka melangkah ke depan, mengangkat tangan menyuruh Rahmat berhenti. Wajahnya tirus, seragamnya kusut, dan topinya dipakai miring. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat besi kecil. Sementara dua orang lain duduk santai di kursi plastik, merokok sambil sesekali melirik kendaraan yang lewat. Rahmat menarik rem tangan, menepikan truknya. Mesin masih menyala, suara knalpot bergaung di udara malam. Ia turun perlahan, menapakkan kaki di aspal dingin. Tatapannya tegas, meski dari dalam dadanya ia bisa merasakan darah yang mulai mendidih. "Surat jalanmu," ujar polisi itu singkat, suaranya berat dan penuh wibawa palsu. Rahmat dengan tenang merogoh tas selempangnya, lalu menyerahkan map berisi dokumen. Polisi itu membuka dengan malas, membolak-balik kertas, lalu mendengus kecil. "Lengkap, iya," katanya, kemudian tersenyum sinis. "Tapi aturan di sini beda, Bang. Kalau mau lewat jalur ini, ada biaya tambahan. Anggap saja uang rokok." Rahmat menatap tajam. Ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Sejak lama, kalimat "uang rokok" adalah kedok dari aksi pemalakan jalanan. "Pak, semua surat sudah resmi. Perusahaan saya juga sudah bayar pajak, retribusi, semuanya. Tidak ada kewajiban bayar tambahan," jawab Rahmat tegas. Polisi itu mengangkat alis, lalu mengetuk tongkat besinya ke kap truk Rahmat. "Kalau nggak bayar, trukmu bisa saya tahan di sini. Nanti biar atasan saya yang urus." Rahmat mengepalkan tangan. Sorot matanya tidak goyah, meski beberapa sopir lain yang melintas di belakangnya memilih melambat, hanya menonton dari jauh tanpa berani ikut campur. Malam itu, hanya dia seorang yang berani berdiri berhadapan dengan para serigala berseragam. Suasana jalan menjadi hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desau angin. Rahmat tahu, ini baru permulaan. Dan ia harus memutuskan, tunduk, atau melawan. Polisi yang tadi berbicara dengan Rahmat kini memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang rekannya yang sedari tadi duduk sambil merokok bangkit berdiri. Langkah mereka berat, gerakannya sengaja dibuat mengintimidasi,
seakan memberi pesan bahwa Rahmat tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan mereka. "Cepatlah, Bang," ujar salah satu oknum dengan nada malas tapi penuh ancaman. Sopir-sopir lain juga tahu aturannya. "Daripada ribet, kasih saja uangnya. Mau 100.000? 200.000? Nggak usah banyak alasan." Rahmat tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap mereka bergantian, matanya menyipit. Ada rasa muak yang tak bisa lagi ia bendung. Bayangan malam-malam sebelumnya terlintas dalam pikirannya, ketika ia dipaksa membayar, ketika uang makan anaknya melayang begitu saja hanya untuk menyuap orang-orang berseragam ini. "Aku sudah bilang," suaranya terdengar dalam, berat, "surat jalan lengkap, semua resmi. Tidak ada dasar kalian minta uang tambahan. Saya tidak akan bayar sepeser pun." Ketegangan langsung terasa. Salah satu polisi meludah ke tanah, lalu menghampiri Rahmat lebih dekat. Bau rokoknya menusuk hidung, sementara tatapannya penuh kesombongan. "Sombong sekali kau, sopir. Jangan kira badan besar bikin kau bisa sok berani. Kalau kami mau, tinggal tahan trukmu. Kau bisa tidur di jalan sampai pagi." Rahmat masih menahan diri. Ia mengatur napas, mencoba menjaga ketenangan. Namun ketika polisi itu mencoba meraih gagang pintu truk dan hendak merampas kunci kontak, kesabaran Rahmat mulai menipis. "Jangan sentuh truk saya," katanya dengan nada tegas. Namun, bukannya berhenti, polisi itu justru menggebrak pintu keras-keras. Dua rekannya ikut mendekat, mengurung Rahmat di antara mereka. Kini posisinya benar-benar terjepit. Dari kejauhan, beberapa truk lain berhenti, para sopirnya hanya bisa mengintip lewat kaca, tidak ada yang berani turun. Semua tahu, melawan berarti cari masalah besar. Salah satu dari mereka mengeluarkan kata-kata kasar, menekan Rahmat agar segera menyerahkan uang. Yang lain bahkan mulai menggoyang-goyangkan tongkat di tangannya, seolah bersiap jika keadaan berubah jadi keributan. Rahmat mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, sebentar lagi akan ada ledakan. Bukan dari mereka, tapi dari dirinya sendiri. Ketegangan di pos itu semakin terasa menyesakkan. Lampu petromax di meja reot bergoyang ditiup angin, menimbulkan bayangan samar wajah-wajah penuh arogansi dari para oknum polisi. Mereka mengitari Rahmat seperti sekawanan anjing liar yang hendak menggigit mangsanya. "Sudahlah, Bang," kata salah satunya dengan nada mengejek. "Jangan bikin ribet. Kasih saja uang, jalanmu lancar, nggak ada masalah. Kau pikir kami peduli dengan surat resmi? Itu cuma kertas." Rahmat merasakan darahnya mendidih. Kata-kata itu menusuk telinganya, menghina segala jerih payahnya. Ia teringat bagaimana ia bangun pagi buta, menyusuri jalan berdebu, menahan kantuk dan lapar hanya demi mencari nafkah halal. Dan kini, jerih payah itu ingin dirampas dengan seenaknya. Polisi yang memegang tongkat mulai kehilangan kesabaran. Ia menepuk-nepukkan tongkat ke telapak tangannya sendiri, menatap Rahmat dengan sorot mata penuh tantangan. "Kau keras kepala sekali, sopir. Kalau kau mau main kasar, kami juga bisa." Salah satu dari mereka mencoba membuka pintu truk, bahkan hampir naik ke dalam kabin. Rahmat segera meraih lengan polisi itu, menahannya dengan kekuatan tangannya yang keras terlatih. "Jangan macam-macam dengan barang saya," ucap Rahmat. Suaranya rendah namun bergetar menahan amarah. Oknum itu kaget sejenak, lalu melepaskan lengannya. Namun bukan berarti mereka menyerah. Dua orang lain segera maju lebih dekat, kali ini jarak mereka tinggal beberapa jengkal dari wajah Rahmat. Asap rokok yang mereka hembuskan sengaja diarahkan ke mukanya, seakan merendahkan martabatnya. "Wah, berani juga kau ya, sopir. Kalau kau pikir bisa lawan kami, coba saja. Tapi ingat, kalau kami mau, kau bisa dianggap melawan aparat. Habis kau kariermu, habis hidupmu." Kata-kata itu membuat udara semakin berat. Rahmat mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata ketiga oknum itu. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya tekad. "Cukup. Malam ini aku tak akan tunduk lagi," batinnya berteriak. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak pinggir jalan. Dan di detik itulah, Rahmat memutuskan, jika mereka benar-benar memaksa, ia akan melawan dengan segala yang ia punya. Udara malam kian pekat.
Lampu Petromax yang redup seakan menjadi saksi ketegangan yang hampir pecah. 3 oknum polisi berdiri mengitari Rahmat, wajah mereka penuh arogansi, sementara tangan-tangan mereka sudah bersiap melakukan kekerasan. Polisi yang memegang tongkat besi akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan gerakan kasar, ia mengayunkan tongkat itu ke arah Rahmat, tepat ke bahunya. Namun Rahmat, yang terbiasa dengan refleks cepat akibat hidup di jalanan, segera mengangkat lengannya menahan pukulan itu. Bunyi, duk, terdengar keras, tapi tongkat itu tidak berhasil menjatuhkannya. Rahmat menatap mata polisi itu, lalu mendorongnya dengan tenaga penuh. Oknum itu terhuyung beberapa langkah ke belakang, hampir terjatuh. "Cukup. Jangan seenaknya kau menindas orang," teriak Rahmat lantang, suaranya membelah keheningan malam. Kedua polisi lain segera maju. Salah satunya mencoba meninju wajah Rahmat, tapi pukulan itu berhasil ditepis. Dengan gerakan cepat, Rahmat memutar tubuh dan menghantamkan sikunya ke dada lawannya. Pukulan keras itu membuat polisi itu tersungkur, napasnya terengah-engah. Yang satu lagi mencoba menendang kaki Rahmat dari samping. Rahmat melompat mundur, lalu membalas dengan tendangan lurus ke arah perut lawannya. Tendangan itu telak, membuat si polisi terlipat tubuhnya menahan sakit. Hening sejenak. Semua berhenti karena kaget melihat seorang sopir biasa mampu melawan balik dengan begitu gagah. Dari kejauhan, para sopir truk yang sedari tadi mengintip kini mulai bersorak pelan, meski masih takut ikut campur. Mereka seperti melihat harapan baru. Polisi pertama yang membawa tongkat kembali bangkit, wajahnya merah padam karena malu. Dengan marah, ia menyerbu Rahmat lagi, kali ini mengayunkan tongkat ke arah kepala. Gerakan itu cepat, mematikan. Namun Rahmat yang tubuhnya besar bergerak lincah. Ia merunduk, lalu meraih lengan polisi itu. Dengan kekuatan penuh, ia memelintirnya ke belakang. "Arg!" teriak polisi itu kesakitan, tongkatnya terlepas dan jatuh berdebam di tanah. Rahmat memungutnya, lalu berdiri tegak, menodongkan tongkat itu ke arah mereka. Namun Rahmat bukanlah preman. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyerang lebih jauh. Dengan napas teratur, ia berkata lantang, "Seharusnya kalian melindungi rakyat, bukan merampas hak mereka. Malam ini aku tidak akan tunduk pada kebusukan kalian." Kalimat itu bergema di jalanan sepi. Polisi yang terpojok mulai ragu, saling pandang, antara marah dan takut. Mereka tidak menyangka ada sopir yang berani melawan seperti ini. Di balik kegelapan, sorot mata Rahmat penuh api. Malam itu, ia bukan hanya seorang sopir. Ia adalah perlawanan terhadap kezaliman. Ketegangan semakin memuncak. Nafas berat terdengar dari kedua belah pihak. Polisi yang terjatuh tadi bangkit dengan wajah memerah, rasa malu bercampur amarah. Mereka tidak menyangka seorang sopir truk berani menantang apalagi berhasil menjatuhkan mereka. "Kurang ajar kau," teriak salah satu oknum, sambil meludahkan darah tipis dari bibirnya yang pecah. Ia langsung menerjang Rahmat dengan tinju mengarah ke wajah. Tapi Rahmat menunduk, lalu membalas dengan pukulan keras ke arah rusuk. Tubuh polisi itu meringkuk menahan sakit, mundur sempoyongan. Yang lain tidak tinggal diam. Ia mengayunkan tendangan ke arah paha Rahmat. Kali ini Rahmat terhantam, tubuhnya sedikit goyah. Namun bukannya jatuh, ia justru menyambar bahu lawannya, memutar tubuh, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan bantingan keras. Brak, tubuh polisi itu membentur aspal. Suasana makin riuh. Dari kejauhan, para sopir lain yang menonton mulai bersorak kecil, meski masih ragu. Mereka melihat bagaimana seorang dari mereka, yang biasanya jadi korban, kini mampu berdiri tegak melawan. Polisi yang memegang tongkat, kini tanpa senjata, berusaha merebut tongkat itu kembali. Ia melompat ke arah Rahmat, tapi Rahmat menangkis dengan sikut, membuatnya terdorong mundur. Tongkat kini berada dalam genggaman Rahmat, tapi sekali lagi ia menahannya. Bukan untuk memukul, melainkan sebagai peringatan. "Berhenti. Jangan paksa aku lebih jauh," suara Rahmat menggelegar. "Aku tidak takut kalian. Aku hanya menuntut hakku untuk lewat dengan benar." Namun amarah para oknum itu sudah membutakan logika. Mereka bertiga kembali maju serentak, meski tubuh mereka penuh lebam. Rahmat merasakan jantungnya berdetak cepat. Inilah titik yang menentukan, bertahan atau tumbang.
Ia mengepalkan tongkat, memasang kuda-kuda. Dadanya bergetar, tapi matanya menyala penuh keberanian. Kalau mereka ingin perang, aku akan lawan sampai akhir. Udara malam semakin tegang. Lampu truk yang masih menyala menyorot wajah penuh amarah 3 oknum polisi yang sudah tak lagi menjaga wibawa, melainkan berubah jadi layaknya preman jalanan. Nafas mereka memburu, peluh mulai bercucuran, tapi rasa gengsi membuat mereka enggan mundur. Sementara itu, Rahmat berdiri dengan tongkat di tangan. Wajahnya serius, urat di pelipisnya menonjol. Ia tidak pernah berniat membuat keributan, tapi mereka memaksanya melawan. Setiap gerakannya kini bukan sekadar pertahanan diri, melainkan luapan harga diri seorang rakyat kecil yang selama ini ditindas. Polisi yang tadi dibanting ke aspal kini berdiri lagi dengan susah payah, wajahnya kotor berdebu. Kau cari mati, sopir, pekiknya. Ia berlari menyerbu, mencoba menghantam Rahmat dengan tinju. Rahmat menyamping, menahan lengan lawan, lalu mendorongnya ke arah rekan sendiri. Keduanya terhuyung, hampir bertubrukan. Yang satu lagi mencoba menusuk dengan sikut, tapi Rahmat menangkis keras hingga tubuh lawannya terguncang. Rahmat lalu menghantam bahu lawan itu dengan tubuhnya yang besar, membuat polisi itu mundur sambil mengumpat. Sorak-sorai kecil terdengar dari para sopir lain yang menonton dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat, namun rasa puas terpancar dari mata mereka. Selama bertahun-tahun mereka diperas, baru kali ini ada yang berani melawan. Rahmat berdiri tegak, tongkat terangkat di depannya. Aku bukan penjahat. Aku hanya sopir yang cari makan halal. Tapi kalau kalian terus memaksa, jangan salahkan aku kalau ada yang terluka. Kata-kata itu membuat ketiga oknum saling pandang. Ego mereka tersulut. Rasa malu karena dipermalukan oleh seorang sopir di depan orang lain lebih sakit daripada luka fisik. Mereka kini tidak peduli lagi dengan aturan, satu-satunya tujuan mereka adalah menjatuhkan Rahmat. Ketiga oknum itu serentak mulai merapat, mengitari Rahmat, mencoba mengepung. Malam yang tadinya sunyi kini menjadi gelanggang duel. Rahmat mengatur napas, matanya tajam. Ia tahu, bentrokan yang lebih keras tak bisa dihindari lagi. Jalanan malam itu berubah menjadi arena pertempuran. Lampu truk yang menyala terang menyorot 3 sosok berseragam kusut yang mengelilingi Rahmat. Wajah mereka penuh amarah, gengsi, dan rasa dendam karena dipermalukan. Sementara Rahmat berdiri tegak di tengah, tongkat besi tergenggam di tangannya. Napasnya teratur, tubuhnya siap, dan matanya menyala bagai bara api. Polisi pertama menerjang lebih dulu, melayangkan pukulan lurus ke wajah. Rahmat menangkis dengan menggeser tongkat ke samping, lalu menghantamkan gagangnya ke perut lawan. Ugh! Polisi itu terlipat tubuhnya, terjatuh sambil meringis kesakitan. Namun serangan kedua datang cepat. Polisi lain menendang dari samping, keras mengarah ke lutut. Rahmat merasakan hantaman yang membuat kakinya sedikit goyah, tapi ia segera merunduk, memutar tubuh, lalu menyapu kaki lawannya dengan gerakan rendah. Brah! Polisi itu jatuh tersungkur ke tanah, debu beterbangan. Sisa satu orang, yang paling marah sejak awal, berteriak penuh emosi, lalu mengambil batu dari pinggir jalan. Ia melempar ke arah Rahmat, tapi Rahmat menepis dengan tongkat, batu itu memantul dan menghantam tanah. Tanpa pikir panjang, oknum itu menyerbu dengan tinju beruntun, seperti orang kalap. Rahmat menghindar 1, 2 pukulan. Yang ketiga berhasil ia tangkap. Dengan tenaga penuh, ia memelintir lengan lawan, memutar badannya, lalu menekannya ke aspal. Polisi itu menjerit kesakitan, tangannya terjepit keras di tanah. 2 rekannya yang sudah bangkit kembali mencoba menyerang bersamaan. Satu melompat dari belakang, satu lagi dari depan. Tapi Rahmat sudah siap. Ia melepas lawan yang dipelintir, lalu memutar tongkat besinya ke belakang, duk, mengenai rusuk penyerang. Dalam waktu bersamaan, ia menendang ke depan, menghantam perut lawan lainnya. Kini ketiganya jatuh hampir bersamaan, mengerang di tanah. Nafas mereka tersengal, tubuh penuh lebam, sementara Rahmat berdiri di tengah lingkaran mereka, dadanya naik turun tapi tetap kokoh. Para sopir yang menonton dari kejauhan mulai bersorak kecil. Hajar terus, Bang. Jangan kasih ampun, teriak salah seorang. Suara-suara lain menyusul, menambah semangat.
Rahmat mengangkat tongkat, tapi tidak untuk menyerang. Ia menunjuk ketiga oknum itu dengan suara lantang. Kalian aparat. Kalian seharusnya jadi pelindung, bukan pemalak. Malam ini aku tidak tunduk. Dan kalian tidak akan pernah lagi seenaknya menindas sopir di jalan ini. Ketiga polisi itu terdiam, terengah-engah, menatap Rahmat dengan campuran malu dan dendam. Mereka sudah tidak berdaya. Malam itu, jalan lintas provinsi menjadi saksi, bahwa keberanian seorang sopir biasa bisa melumpuhkan keserakahan berseragam. Udara malam perlahan mulai tenang. Rahmat masih berdiri di tengah jalan, napasnya berat namun wajahnya penuh kepuasan. Ketiga oknum polisi yang tadi menyerang kini terbaring di aspal, tubuh mereka memar dan berdarah, wajah penuh rasa malu. Tidak ada lagi sorak amarah atau ancaman, hanya kesadaran bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang sopir truk biasa. Rahmat menatap truknya, memastikan muatan tetap aman. Mesin masih menyala, lampu depan menyorot jalan panjang di depannya. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi malam ini ia sudah memenangkan pertarungan yang lebih besar, pertarungan melawan ketidakadilan. Para sopir lain yang sejak awal menonton mulai mendekat. Mereka memberikan anggukan hormat, beberapa tersenyum penuh kagum. Sejak lama mereka hidup dalam ketakutan, diperas oleh oknum-oknum berseragam, dan kini mereka melihat bahwa perlawanan bukan hanya mungkin, tapi juga efektif. Rahmat menurunkan tongkat, menatap ketiga polisi yang masih mencoba bangkit. Ia tidak menyerang lagi. Ia tahu, kekuatan fisik bukanlah satu-satunya jalan. Pesan yang ingin ia sampaikan lebih besar daripada sekadar menang duel, keberanian dan harga diri bisa menaklukkan ketamakan. Kalian aparat. Jangan pernah lagi mencoba menindas orang yang sedang cari nafkah halal, teriak Rahmat sekali lagi, suaranya bergema di sepanjang jalan sepi. Ketiga oknum polisi itu akhirnya menyerah. Mereka mundur, wajah merah padam karena malu dan sakit. Tidak ada lagi ancaman, hanya rasa takut yang tersisa. Rahmat kembali ke truknya, menyalakan mesin, dan perlahan melanjutkan perjalanan. Angin malam menerpa wajahnya, seakan ikut mengiringi kemenangan kecil namun berarti ini. Ia tahu, malam ini bukan sekadar menang melawan orang jahat, tapi juga menang melawan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Di kejauhan, lampu-lampu jalan mulai terlihat, menandakan perjalanan menuju tujuan masih panjang. Namun Rahmat melaju dengan kepala tegak, hati tenang, dan keyakinan bahwa keberanian seorang individu bisa membuat perubahan, bahkan di jalanan yang paling sunyi sekalipun. Malam itu menjadi pelajaran bagi semua sopir yang menonton. Kezaliman bisa dikalahkan, asal ada keberanian dan tekad yang teguh. Beberapa hari setelah malam itu, kabar tentang keberanian Rahmat menyebar di antara para sopir truk di seluruh lintas provinsi. Cerita tentang bagaimana seorang sopir biasa, dengan keberanian dan tekadnya, mampu melawan dan menundukkan oknum-oknum polisi yang memalak mulai menjadi legenda di jalanan. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, beberapa sopir berkumpul. Mereka masih membicarakan malam itu dengan mata berbinar. Kalau bukan karena Rahmat, mungkin malam itu kita semua bakal kena, ujar salah satu sopir sambil menyesap kopi pahit. Rahmat sendiri kembali ke rutinitasnya. Ia masih mengemudikan truk, menempuh jalan panjang dengan muatan yang sama seperti malam itu. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Rasa percaya diri dan keyakinan bahwa ia tidak harus tunduk pada ketidakadilan lagi. Ia tidak hanya membawa muatan fisik, tapi juga membawa pesan keberanian yang mampu menginspirasi orang lain. Malam-malam berikutnya, beberapa sopir yang biasanya menjadi korban pemalakan mulai menolak memberikan uang tambahan pada pos-pos yang mencurigakan. Mereka mengingat kisah Rahmat, dan keberaniannya menjadi contoh nyata bahwa melawan dengan kepala dingin dan keberanian bisa mengubah keadaan. Di sisi lain, ketiga oknum polisi yang dikalahkan malam itu menerima konsekuensi, meski secara internal mereka tidak dipecat, reputasi mereka rusak. Di antara para kolega dan warga, kisah kekalahan mereka menjadi bahan cemoohan. Rahmat telah menunjukkan bahwa seorang rakyat biasa tidak selalu lemah, dan bahwa kekuasaan semu tidak selalu menang. Suatu malam, saat Rahmat berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk makan, seorang sopir muda menghampirinya. "Bang, malam itu abang hebat. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa kita tidak selalu harus takut." Rahmat tersenyum, menepuk pundak sopir muda itu, dan berkata,
keberanian itu menular. Jangan takut berdiri untuk yang benar. Di sepanjang perjalanan, Rahmat menyadari satu hal, kemenangan fisik hanyalah awal. Pesan keberanian dan keadilan yang ia tunjukkan lebih berharga daripada sekadar menang dalam duel malam itu. Ia telah menanamkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, semangat yang akan terus hidup di jalanan, di hati para sopir, dan di setiap orang yang pernah menjadi korban penindasan. Malam itu, dan malam-malam setelahnya, jalanan mungkin tetap sepi, namun keberanian Rahmat tetap bersinar, seperti lampu depan truk yang menembus gelap, memberi arah bagi mereka yang ingin menempuh jalan benar meski penuh rintangan. Dan di jalan itu, setiap sopir tahu satu hal, keberanian seorang manusia biasa bisa menaklukkan keserakahan, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun.